Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aan Azad. Salam sepak bola. Guys, di video kali ini gue akan mereaction salah satu kabar berita yang cukup heboh di dunia sepak bola. Dan ini diantaranya, Go Ahead Eagles secara dramatis mampu menjuarai KNVB Cup di musim ini. Dan secara otomatis ikutan seneng dong kita. Karena apa? Karena ada salah satu punggawa timnas Indonesia yaitu Dean James ya. Meskipun di final dia ini gak bisa ikut karena cedera. Dan di kabar yang kedua yang bakal gue reaction adalah mengenai rumor terpanas ya. Ada beberapa media yang mengabarkan bahwa Martin Paes ini menjadi incaran Manchester United di musim depan ya. Makanya simak terus kabar ini sampai selesai biar kalian mendapatkan informasi yang full dan tidak setengah-setengah. Oke, langsung aja kita simak video yang satu ini. Pesan dari Mimin. Hidup memang pertaruhan tapi bukan untuk judoy melainkan masa depan. Wow, menarik sekali guys. Dan media yang gue reaction berasal dari channel YouTube GALZ. Wow, Dean James di Go Ahead Eagles. Nah ini dia, diberikan Martin Paes di FC Dallas yang rumornya bakal dipersunting Manchester United di musim depan. Eagles secara dramatis mampu keluar sebagai juara KNVB Cup musim ini usai mengalahkan Aza Alkmaar via adu penalti. Tentu saja hasil ini disambut sukacita oleh semua fans, termaksud fans di Indonesia, lantaran di klub tersebut ada nama Dean James yang sayangnya mesti absen di final karena cedera. Meskipun begitu, bagi James pribadi ini adalah musim yang luar biasa bagi dirinya secara umum, sebab di musim ini selain mampu tampil apik di Eredivisie, James juga berhasil mendapatkan panggilan internasional buat Indonesia, di mana itu juga membuat MV-nya naik cukup pesat. Gak cuma itu, gelar KNVB ini juga jadi gelar pertama bagi James. Dan kabarnya Robin van Persie semakin yakin jika James adalah sosok pemain yang tepat untuk masuk skemanya musim depan di Feyenoord. Di sisi lain ada Martin Paes yang kemarin juga sukses mencatat clean sheet di laga ke-100-nya di MLS ketika FC Dallas main imbang 0-0 lawan Minnesota. Ya, bagi Martin, ini membuatnya jadi pemain Indonesia pertama yang sukses tembus 100 caps di MLS. Hal yang kemudian membuat netizen merasa jika udah saatnya bagi Martin untuk kembali ke Eropa. Sebab dengan kemampuan serta usia yang masih tergolong muda sebagai kiper, Martin dirasa sangat bisa untuk bersaing di benua biru bahkan di liga-liga top Eropa. Sekali lagi selamat buat klubnya Dean James yaitu Go Ahead Eagles yang menjuarai KNVB Cup. Dan luar biasa kita punya seorang kiper seperti Martin Paes. Keberhasilan Go Ahead Eagles menyabet gelar KNVB Cup musim ini benar-benar disambut sukacita, sebab mereka harus melalui ini semua dengan susah payah. Melawan AZ Alkmaar di final, Go Ahead Eagles harus tampil tanpa fullback andalan Dean James yang harus menepi karena cedera. Ya, bagi tim tersebut, peran James di sektor kiri memang terbilang sangat penting, di mana musim ini James mampu mencatat 29 penampilan di semua ajang dengan torehan 2 gol dan 3 assist sebelum akhirnya cedera. Meskipun begitu, optimisme itu tetap terjaga, karena bagaimanapun ini adalah kesempatan untuk mencetak sejarah besar bagi tim yang berdiri pada tahun 1902 tersebut. Yap, Go Ahead Eagles sendiri sempat tertinggal 1 gol usai AZ Alkmaar mampu mencetak gol melalui Troy Parrott via penalti di menit ke-54. Meskipun begitu, para pemain Go Ahead Eagles tetap mencoba untuk tenang dan berusaha untuk mencuri gol penyama kedudukan. Dan tepat di menit 90+9, sang kapten, Matt Diels, yang pernah diklaim Malaysia ini sukses mencetak gol penyama kedudukan via adu penalti. Nah, setelah melalui pertandingan yang melelahkan, Go Ahead Eagles akhirnya mampu memastikan kemenangan mereka dalam drama adu penalti, sekaligus mengunci gelar juara KNVB mereka untuk pertama kali sepanjang sejarah. Ini antara kabar
baik dan kabar buruk ya. Dean James cedera. Semoga nanti ketika di bulan Juni melawan Cina sudah sembuh ya guys. Wow, pasti seneng banget ini pertama kali juara ke NVB Cup. Go Ahead Eagles, sekali lagi selamat. Yap, apa yang diraih Go Ahead Eagles pada akhirnya juga disambut sukacita oleh fans di Indonesia. Sebab dengan begitu, Dean James yang juga ikut dalam seremoni dan berhak mendapatkan medali karena ia udah 4 kali tampil, menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang sukses menjuarai ajang ini. Meskipun sayang banget dia harus apes lantaran gak bisa main di final. Tapi gak apa-apa, karena sejatinya kemampuan Dean James benar-benar udah diakui. Itulah kenapa ada kabar yang mengatakan jika pelatih Feyenoord, Robin van Persie, secara khusus akan menemui James untuk membahas soal transfer. Yap, sebagaimana kita tahu kalau Dean James masuk ke dalam radar Feyenoord setelah Quincy Hartman dikabarkan akan pindah ke Chelsea pada musim panas 2025. Nah, bagi Van Persie, ia disebut sangat menyukai gaya bermain James yang dinilai memiliki kesamaan 99% dengan Hartman. Ditambah usianya juga masih muda membuatnya menjadi pilihan yang menarik. Terlebih dari sisi harga pasar, James masih tergolong murah, yaitu 17,38 miliar rupiah. Dan dari sisi statistik musim ini, James memang layak disebut sebagai salah satu fullback terbaik Eredivisie. Kemudian soal atribut pemain, James dikenal sebagai fullback yang sangat ofensif tapi juga kuat ketika bertahan. Kecepatan serta akurasi tendangan menjadi beberapa senjata yang ia miliki untuk bersaing. Nah, jika semisal James beneran gabung Feyenoord, maka itu akan jadi tantangan besar dalam karirnya. Sebab semua tahu reputasi Feyenoord seperti apa. Wow, luar biasa sekali jika Dean James bergabung di klub asuhan Robin van Persie yaitu Feyenoord. Ya, jika dia mau main aman ya tetap di Go Ahead Eagles, tapi kalau butuh tantangan baru ini memang menarik sekali untuk pindah ke Feyenoord ya. Kita lihat skill dari. Di sisi lain ada kabar gak kalah keren datang dari Martin Paes. Tiap hasil 0-0 FC Dallas melawan Minnesota membuat Martin Paes beserta timnya mampu mempertahankan rekor tak terkalahkan di laga away musim ini. Selain itu, Martin juga berhasil mencatatkan 100 caps di MLS yang mana itu menjadikannya sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang bisa melakukannya. Tentu saja bagi Martin ini adalah achievement yang sangat spesial. Dan melihat ini semua, gak sedikit yang merasa kalau Martin Paes sangat layak serta bisa buat balik ke kompetisi Eropa. Terlebih usianya masih 26 tahun dan kontraknya bersama FC Dallas juga akan kelar pada 31 Desember 2026. Lebih lanjut berbicara soal kualitas, potensi, serta usia, Martin dinilai layak bahkan untuk bermain di liga-liga top Eropa. Nggak harus langsung tim besar, tapi tim-tim mediocre pun juga nggak masalah. Seperti MU misalnya kan, karena beberapa waktu lalu Ruben Amorim bilang jika musim depan Setan Merah akan melakukan perombakan besar-besaran termaksud di posisi kiper. Dan bukan rahasia lagi jika Andre Onana ini, duh mak, buapuknya buapuk. Serius asli. Sejak pertama kali datang, ini kiper emang udah bikin fans MU meradang. Ya oke lah, save-nya juga banyak yang keren. Tapi dia itu sering banget blunder justru di momen-momen krusial. Ingat musim lalu yang bikin MU gagal lolos dari fase grup Liga Champions? Ya gara-gara ini kiper yang kalau pas momen free kick sering banget sok-sokan cosplay jadi pelatih. Lawan Munchen, lawan Copenhagen, lawan Galatasaray, asli ada aja lawakannya. Bahkan media sebesar beIN Sport pernah loh bikin video khusus kompilasi blunder Onana. Kocak kan? Itulah kenapa MU butuh kiper baru karena Bayindir pun pas dicoba nyatanya juga gagal. Nampilin performa memuaskan pas lawan Newcastle. Yap, kembali ke soal Martin Paes. Intinya dia layak kembali main di Eropa. Karena biar gimana pun, ini juga buat menjaga persaingan di timnas Indonesia. Sebab Emil Audero pelan-pelan kini udah menemukan lagi formnya yang hilang bersama Palermo. Lalu ada juga Kaine van Uwelen, kiper 21 tahun bertinggi 199 cm yang baru aja mengantarkan FC Volendam promosi ke Eredivisie musim depan. Kabarnya juga menjadi calon kiper timnas Indonesia. Belum lagi Cyrus Margono yang di musim ini juga mampu rutin jadi starter dan berpeluang hijrah ke liga yang lebih kompetitif ke depannya. Pokoknya di MLS Martin Paes hitungannya udah jago. Dan melihat gimana kemampuan, potensi, atribut serta usia, kembali lagi Martin Paes layak buat balik main kompetisi Eropa. Guys, di antara kalian siapa yang setuju Martin Paes pindah ke benua Eropa? Ini liga yang cukup kompetitif.
dan salah satunya Manchester United. Terlepas dari apapun, buat Dean James selamat ya atas gelar juaranya. Moga-moga bisa cepat sembuh dan bisa membela timnas di Juni nanti. Serta kalaupun beneran pindah ke Feyenoord, buktikan jika kamu memang layak, kan gitu. Dan buat Bang Marten, yuk back to Europe, karena di MLS kamu udah jago pol, sehingga di usia yang masih 26 tahun, Mimin percaya kamu bakal jadi kiper yang hebat di kompetisi Eropa. Tapi kembali lagi, ini cuman opini dan keputusan mutlak ada di tangan Bang Marten itu sendiri. Pokoknya, Mimin cuman pengen yang terbaik buat semua anggota timnas Indonesia. Untuk itu, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke, kita fans Garuda. Guys, itulah kabar mengenai rumor terpanas akhir-akhir ini yang sering banget muncul di platform sebelah ya. Banyak sekali media-media di Instagram yang mengabarkan bahwa Martin Paes ini sedang diincar oleh klub raksasa Liga Inggris IPL, yaitu Manchester United. Dengar-dengar katanya menginginkan salah satu kiper timnas Indonesia, yaitu Martin Paes. Wow. Namun ya, ini saya tegaskan buat kalian semua, ini baru sekedar rumor ya, belum tentu kabar ini fix 100% benar. Dan salah satunya adalah media GALZ ini yang barusan gue reaction juga memberikan kabar bahwa Martin Paes ini sedang menjadi incaran, dan memang ada rencana sih dari Martin Paes untuk pindah ke Liga Eropa. Ya apapun itu, tentunya kita sebagai fans Garuda akan selalu support punggawa timnas Indonesia kemanapun dia bermain guys. Dan luar biasa, salah satu punggawa timnas Indonesia yaitu Dean James, dia bermain di salah satu klub yang baru aja menjuarai KNVB Cup, yaitu Go Ahead Eagles. Wow, luar biasa. Meskipun Dean James ini nggak main di final ya karena cedera. Semoga cederanya ini nggak serius dan bisa main ketika laga timnas Indonesia melawan China. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video reaction ini sampai selesai. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam sepak bola.